dimusnahkan alat musik ini, aku sempat baca juga di ini, ternyata cuman tadi awal ceritanya itu cuman karena udah mereka diinin aja apa, anak-anak jalanan, pengamen jalanan cuman lagi kumpul terus diamanin dan akhirnya alat musik diamanin tapi sampai dimusnahkan. Mungkin Kang Charlie sebagai seseorang musisi juga, sebagai seseorang juga yang pernah ada di sempat jadi pengamen jalanan dan lain-lain, gimana menanggapinya? Ya, jujur aku semalam aku melihat semalam jujur aku melihat tayangan di kebetulan melihat tayangan di salah satu teman ya di Kang Sandi Sandoro, terus aku bilang gitu, aku mau repost dan karena kaget aja gitu aku udah ngelihat gitu ya, ngelihat nggak tahu spontan aku ngelihat alat musik berupa ukulele dihancurkan, dipatahkan, nggak tahu kenapa aku kok langsung sedih aja gitu ngelihatnya, sedih terus merasa musisi ini kayaknya dihina banget gitu. Walaupun mungkin tujuannya tidak begitu, tapi apa yang kita lihat tuh sudah menggambarkan seperti itu gitu, dan ini sudah tidak patut menurut aku. Dan bukan bicara menyalahkan, tapi ini bicara keseharusan gitu, apalagi dilakukan oleh salah satu oknum dari instansi pemerintahan yang harusnya punya nilai-nilai luhur dan punya kecerdasan dan punya otak gitu loh. Maksudnya ini alat musik yang menjadi suatu bagian gitu dari berkesenian seorang seniman, seorang musisi gitu kan. Dan ini alat musik yang juga bagi aku ini menjadi cangkul buat aku untuk bisa berkarya, untuk bisa apa ya, mencari nafkah seperti itu ya, dengan karya-karya yang kita buat gitu. Dan ini bagi aku ini penghinaan gitu, penghinaan. Dan jujur, kalau mau jujur, aku sangat nggak terima. Bahkan aku nangis karena kenapa? Aku ngebayangin di saat aku ini pelaku, dulu juga pelaku salah satu bertahun-tahun aku ngamen di jalanan, dan aku hidup ngamen di jalanan. Jadi berasa banget gitu nilai yang nggak baiknya apa yang ditayangkan itu gitu kan. Kan harusnya alasan apapun bagi aku. Ya aku sempat baca juga klarifikasi, katanya sudah 2 tahun gitu kan, sudah 2 tahun nggak ada yang ini loh. Kenapa harus dihancurkan gitu loh? Ini alat musik loh, karya seni loh, dan ini nggak ternilai harganya gitu loh. Kok dihancurkan? Dan ini sudah benar-benar sudah sangat menyakiti hati apa ya, musisi gitu ya, musisi, teman-teman pengamen jalanan. Karena aku juga dulu jadi pengamen jalanan gitu. Dan aku nggak tahu, merasa sampai apa ya, ya emosi gitu, ngelihatnya emosi gitu ya. Aku udah sampai ngelihat juga klarifikasinya, permohonan maaf, tapi kan ini tidak sesederhana itu gitu. Minta maaf is okay gitu loh, tapi bagaimana ini harus diklarifikasi dengan tuntas dan menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah edukasi. Bagaimana pemerintah juga harusnya ini menjadi suatu dorongan untuk bagaimana teman-teman di jalan ini, pengamen jalanan, diberikan pembinaan, berikan wadah yang lebih serius gitu. Karena kita tidak tahu, aku juga dulu ngamen kok. Sampai sekarang juga ngamen, beda lokasi saja mungkin kan. Seperti itu. Dan tapi aku berkarya dengan baik gitu kan. Nah, harusnya arahkan ke edukasi-edukasi itu gitu. Dan kejadian ini aku dengar dari ketua KPJ di Jawa Barat, bahwa ini kejadian yang sudah 2 kali, dan bahkan yang pertama kali itu dimintain uang 800.000 dan ada buktinya. Dan ini keterlaluan menurut aku dan tidak patut untuk dicontoh gitu. Seperti itu. Kalau seperti ini semua, waduh, ini berasa seni ini diinjak-injak gitu. Padahal ya berapa juta orang yang hidup dari berkesenian gitu ya, bermusik gitu kan, seperti itu. Mungkin pertama kali tahu dari Mas Andi Sandoro atau apa yang terlintas di pikiran Mas Charlie sendiri saat itu, ingin langsung sampai akhirnya speak up di sosmed? Ya Apa yang diinginkan dari Mas Charlie? aku spontan ya, spontan emosi ya.
emosi aku secara manusia, dan aku juga pernah maksudnya mengalami dalam arti aku dulu eh, ngamen di jalanan gitu bertahun-tahun gitu. Jadi nggak tahu, sedih aja dulu sampai aku nangis gitu. Cuman aku tahan aja sampai apa ya, emosi aja gitu. Jadi kok bisa begitu gitu, apa nggak punya otak gitu, nggak punya otak gitu kan. Ada cara yang lain gitu. Itu alat musik yang masih berguna, kenapa dihancurkan? Emang narkoba, kalau narkoba boleh, saya sepakat. Kalau narkoba boleh, hancurkan narkoba. Boleh itu. Depan umum boleh tuh. Hancurkan gitu. Tapi ini kan alat musik, kan bisa ada solusi lain selain dihancurkan. Ini menyakiti loh. Soalnya itu cangkul buat kita gitu. Menyakiti banget ini, sumpah menyakiti banget gitu. Nggak ada nurani di sini gitu, nggak punya etika gitu. Kurang ajar lah menurut aku, ini udah kurang ajar banget. Di satu sisi para seniman, para musisi, orang entertain semua gitu kan, teman-teman di jalan ini merasakan sedang apa ya, sedang gencatan nih gitu ya, karena pandemi gitu kan. Kita bareng-bareng lagi prihatin, malah dipertontonkan dengan perilaku yang seperti itu kan. Ya menyedihkan banget gitu, kok nggak dihargain kita ini, berasa gitu seperti itu. Aku ngerasanya seperti itu gitu. Dan aku jujur sekarang ya, aku juga bilang aku mewakili teman-teman pengamen KPJ di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat gitu. Aku juga udah bilang mereka juga apa ya, sepaham gitu ya. Dan mungkin aku yakin juga teman-teman musisi mungkin banyak ya, Mas Ahmad Dhani gitu kan, atau Mas Iwan gitu. Itu juga pasti akan merasakan hal yang sama, dan banyak teman-teman musisi semuanya pasti merasakan ketersinggungan di sini. Kan bisa daripada dihancurkan gitu kan bisa untuk disumbangkan kepada orang anak-anak yang berbakat, misalkan punya talenta, ada sanggar-sanggar, atau misalkan susah banget dijadikan eh aksesoris apa buat pajangan. Iya. Gitu kan, daripada dihancurkan. Itu merendahkan nilai karya seni, karena alat musik ini sebuah karya seni yang tidak terukur gitu loh. Nah itu patut kita hargai lah. Kalau sebuah instansi aparat pemerintah saja tidak bisa menghargai itu, walaupun aku yakin tidak semuanya, dan ini hanya oknum gitu. Karena di semua instansi apapun pasti ada oknumnya gitu. Tapi jadikan ini sebuah motivasi, edukasi yang baik, spirit yang baik, bagaimana bisa nyampe klarifikasinya betul-betul, maksud aku memberikan juga pendidikan yang baik gitu ke seluruh warga masyarakat gitu. Jangan sampai dampaknya melihat seperti ini akhirnya kasihan kan teman-teman pengamen jalanan, akhirnya dicap jadi terkesan buruk dan segala macam. Kan tidak semua instansi apapun kan tidak semua kelompok apapun kan tidak semuanya, aku yakin gitu. Makanya kan seperti itu. Nah, mungkin yang diharapkan dan diinginkan oleh Mas Charlie sendiri nih setelah speak up di media, ingin kedepannya seperti apa? Apakah ini bakal dilanjutkan ke proses langkah hukum atau segala macam? Ada beberapa memang teman-teman di apa ya, dulu juga dia mantan pengamen jalanan juga gitu kan, dia sekarang di organisasi segala macam, dan wah banyak sekali gitu ya yang bilang udah gua akan tuntut ini gitu. Ya aku sih dengan pemahamanku sendiri saja gitu. Yang terpenting aku sih bagaimana ini menjadikan sebuah himbauan atau menjadikan sebuah spirit. Nah, bagaimana ini menjadi apa ya, kajian yang khusus gitu dari pemerintah gitu, perhatian yang khusus dari pemerintah. Kita nggak tahu anak-anak di jalan ini juga kan gitu. Kita tidak tahu dia akan jadi apa, bisa jadi presiden kan, kita tahu gitu. Toh aku juga dulu kan ngamen di jalanan gitu kan, tapi alhamdulillah sampai sekarang menafkahi anak istri dan segala macam, aku bisa dengan karya-karya yang kita bikin gitu kan. Nah, dengan permintaan maaf yang sudah dilontarkan sendiri, menurut Mas Syari cukup
atau enggak, atau mungkin Ya, baiknya kedepannya permintaan masih maaf itu kan apa ya? Klasik ya. Ya, pemaaf. kelas kita tahu bahwa apalagi kita umat Islam ya, Indonesia kan iya. itu kan saling memaafkan itu penting gitu. Tapi yang terpenting maksud aku gini, itu oke menjadi satu dasar. Tapi ayo dengan kejadian seperti ini kita kaji sama-sama dan tolong ini diperhatikan gitu loh. Dan anak-anak di jalanan itu banyak banget loh yang butuh wadah pembinaan dan segala macam secara khusus dan secara apa ya, secara total gitu. Dan ini tugas bukan hanya tugas kita saja gitu. Ya, ini harus bersinergi juga, ini tugas pemerintah juga seperti itu. Sempet Bagaimana Bang, mempunyai pola-pola untuk bagaimana membina mereka dengan supaya mereka menjadikan semangat yang penuh apa ya, spirit yang baik buat mereka untuk bisa hidup lebih maju dengan berkarya dengan talentanya masing-masing seperti itu. sempat ngasih pesan langsung DM mungkin melalui Instagram ke pihak Iya. yang bersangkutan. Aku sempat tadi aku DM di Instagramnya apa Satpol PP di Pontianak dan aku bilang dengan ya apa adanya ya, aku yang seperti yang sama dengan aku omongkan sekarang gitu. Dan dia nggak tahu, belum direspon gitu kan. Belum ada respon ya? Iya, ya yang penting sih sebenarnya kan gini, bukannya membesarkan persoalan gitu, bukan, tidak. Tapi ini adalah bentuk kepedulian dan ini spontanitas karena aku juga dulu ngamen di jalanan gitu bertahun-tahun gitu, berasa aja. Apalagi juga alat musik ini menjadi suatu bagian dari hidup aku gitu untuk mencari sebuah karya-karya yang baik gitu kan, mencari nafkah, mencari kerjaan yang positif, inspirasi yang positif kan gitu. Aku yakin semua teman-teman seniman Indonesia bahkan dunia ini mungkin kalau diperlihatkan seperti ini pasti nggak akan terima, musisi-musisi seluruh dunia gitu. Yakin nggak akan terima. Tapi ini menjadi sebuah spirit menurut aku, dan maksud aku kita ambil hikmahnya bahwa ini harus kenapa ini harus kita edukasikan dengan baik supaya akan mendapatkan perhatian yang baik gitu. Edukasinya nyampe, pesan moralnya nyampe gitu. Seperti itu. Jadi video call Mas? Pengalaman Mas, pengalamannya dulu pernah ada kejadian nggak misalnya sama PP pas ini dulu kayak gini aja kok. Kalau aku sih alhamdulillah aku belum pernah mengalami ya. Mengalami pada saat zaman tahun 2000-an lah. 2000-an. Belum pernah ngalamin bro. Ya nanti boleh tanya aja lah ke salah satu aktivis di KPJ gitu kan. Terus juga ada teman dari ada Triswaka yang juga dia dulu pengamen juga dia gitu, dan sekarang dia berkarya dengan baik gitu sampai dia bikin bisa jadi bikin album, bikin apa kan boleh mungkin nanti kita akan coba minta apa ya pendapat mereka kan boleh gitu. Tapi mungkin ini kan bukan yang pertama ya Mas, kejadian-kejadian seperti ini di mana Satpol PP sama apa ya, bisa dibilang musisi jalanan tuh selalu bersinggungan gitu, bentrok mulu. Menurut Mas Syari sendiri mungkin yang pernah Yang solusi baiknya gimana? solusi terbaiknya gimana sih agar enggak bentrok mulu gitu Bentroknya sama siapa nih? antara Satpol PP sama suka musisi jalanan, kejar-kejaran. Oh iya, makanya ini butuh kerjasama yang baik, butuh kesadaran sama-sama gitu. Karena memang aku juga tidak selalu mulu ke mengiyakan semua teman-teman di pengamen jalanan tidak gitu kan. Kadang juga semua juga ada oknumnya biasanya kan gitu, ada yang rengkel juga. Tapi bagaimana caranya sebetulnya ini dikolaborasikan supaya semuanya mendapatkan pembinaan dan wadah-wadah apresiasi yang baik ya, pemerintah ya semua gitu. Apalagi apa ada menterinya juga ya kalau ya. Pokoknya Bapak Menteri ini harus turun tangan gitu. Iya, Bapak Nadiem kalau nggak salah ya. Iya, harus turun tangan menangani ini gitu.
gitu. Jadi bagaimana anak-anak di jalan ini mendapatkan sebuah apresiasi yang layak dan sebuah pembinaan yang serius gitu, bukan hanya sekedar seremonial saja gitu, seperti itu.